kita dapat mengikuti online streaming ini lagi. Amin. Kita memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan nama-Nya. Yes. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kesempatan kepada kami semua. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita satukan hati, kita mau masuk dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami dapat berkumpul bersama, kami mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai berakhir, dan semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sekarang saya mau mengundang jemaat, saudara-saudari sekalian, dimanapun kalian berada, bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan kita, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian dan menunjukkan bukti kebesaran Tuhan ada di dalam hidup kita. Yes, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, Engkau yang begitu sempurna. Tuhan
kami ya Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan, rahmat yang selalu Kau berikan pada kami Tuhan di hidup ini. Amin Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan di saat-saat ini yang lagi genting Tuhan, di mana-mana kami mengetahui segala penyakit wabah sedang melanda negeri kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang lebih besar dari penyakit ini. Amin. Yes, amin. Terima kasih ya Bapak. Kami ingin iman kami kuat Tuhan. Yes. Kami ingin hidup di dalam-Mu Tuhan. Dan kami ingin selalu menyembah dan memuji-Mu Tuhan setiap saat. Karena hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Dan untuk di pagi hari ini Tuhan, bagi kami yang punya persoalan yang sangat sulit Tuhan, masalah ekonomi ataupun sakit penyakit Tuhan, kami tahu Tuhan di dalam-Mu tidak ada yang mustahil ya Bapak. Yes, haleluya. Engkau angkat segala persoalan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak. Kami sudah bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang hidup di dalam kita. Sama-sama kita akan katakan Kau yang hidup. Kau yang hidup
kita. Semua berfokus dan tertuju pada Tuhan kita. Amin. Amin. Kita mau mengangkat pujian ini tuh. Hanya Yesus jawaban di hidup kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah penyembahan kami Tuhan. Sekarang kami ingin duduk dan tenangkan hati kami Tuhan, agar kami bisa berfokus pada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita tetap semangat karena kita tetap mengucap syukur pada Tuhan yang luar biasa. Selalu menjaga kita, melindungi kita, memberi kita terbaik setiap hari. Sehingga hari ini pun diberi kesempatan kita bisa berjumpa lewat live streaming ini. Mari kita masuk dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sangat baik. Selalu menjaga kami, memberikan kami damai, sukacita. Sehingga hari ini pun kami bisa datang berjumpa lewat live streaming ini. Bahkan kami berkesempatan bisa mendengar sabda-Mu yang indah. Berbicara pada kami Tuhan. Berikan kami hikmat pengetahuan. Berikan kami dengan kesabaran. Supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Dan kami bisa melakukan sesuai apa yang Tuhan inginkan pada kami. Hamba serahkan waktu di dalam tangan-Mu. Dan Engkau ambil alih semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah saya hari ini adalah persahabatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kalau kita memilih teman, kita secara khusus memilihnya untuk menjadi dekat dengan kita. Dan tidak jarang teman atau sahabat yang kita pilih itu menjadi seorang lebih dari keluarga. Di situ kita menggunakan keinginan bebas kita. Ketika kita memilih pasangan hidup yang akan menjadi sahabat kita sepanjang hidup, kita pun memilih terlebih dahulu, memilih mau atau tidak mau, memilih menerima atau tidak menerima. Ketika kita dipilih Allah untuk menjadi bagian dari kerajaan surga, itu dapat terjadi ketika kita menerima
uluran tangannya, menerima berita keselamatan dan mau percaya. Dalam hal ini kita pun mempergunakan free will, keinginan bebas kita. Persahabatan sejati tidak didasarkan pada syarat-syarat yang berubah-ubah. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seringkali seorang sahabat menjadi lebih karib daripada seorang saudara. Karena seorang sahabat adalah orang yang menambah sukacita kita, membagi kesedihan kita. Seorang teman atau sahabat yang baik akan memberikan waktunya kepada sahabatnya pada saat ia membutuhkannya, termasuk pada masa-masa kesukaran, masa kemalangan, kesengsaraan. Kita bisa lihat di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Alkitab menggambarkan sahabat sejati sebagai orang lebih karib daripada saudara. Yang terus memperlihatkan loyalitas atau sikap bersahabat. Membantu temannya pada waktu kesesakan, memberi nasihat dengan setia. Di lain pihak, orang kaya, orang yang suka memberi hadiah, mempunyai banyak sahabat yang mementingkan diri, hanya berminat pada keuntungan yang bisa diperoleh dari persahabatan itu. Tapi persahabatan sejati termasuk kesetiaan. Ciri-ciri seorang sahabat yang baik adalah tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Seperti Alkitab mengatakan di Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seorang sahabat yang sangat ingin selalu bersikap jujur, walaupun kadang itu menyakiti hati. Seperti Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, ayat ini adalah seorang sahabat memberi teguran yang menyakitkan, namun tujuan tetap memperlihatkan perhatian, kasih sayang bagi sahabatnya. Teguran itu tidak diikuti dengan pengkhianat. Teguran tidak menghancurkan atau merendahkan. Teguran dengan hikmat, bukan dengan memalukan di depan orang lain. Atau tegurannya tidak memberhentikan perhatian kasih sayang bagi sahabatnya. Walaupun kesalahan sahabatnya ada satu hal, namun adalah hal lain untuk tetap melihat keseluruhan diri sahabat sebagai sosok bernilai penting, tulus, setia, dan penolong. Maka pilihlah sahabat-sahabat atau teman-teman yang mengasihi Tuhan, memiliki hati yang murni. Seperti Alkitab katakan 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya ayat ini, semangat muda itu tidak salah. Namun nafsu orang muda itu banyak yang salah karena jiwanya masih labil. Tidak konsisten atau mudah terpengaruh hal-hal duniawi.
Itu sebab banyak orang muda selalu mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Keinginan dapat membuat kita merugikan orang lain, bahkan merugikan kita sendiri. Saya kasih contoh. Menikmati segala jenis makanan enak, tapi jika tidak kita batasi, maka penyakit akan menimpa kita seperti penyakit kolesterol, jantung, kanker, darah tinggi, dan sebagainya. Saya kasih contoh kedua. Kalau kita minuman keras dapat menghangatkan tubuh kita. Tapi jika kita memabukkan, maka kita akan menjadi masalah bagi orang lain, termasuk bagi keluarga kita. Sesungguhnya kita harus membatasi keinginan daging mata kita supaya kita mampu memperhatikan orang lain. Supaya kita bisa berguna bagi orang lain. Karena kita diciptakan oleh Tuhan bukan hidup untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sahabat yang terbaik kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan Yohanes 15 ayat 15. Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Sahabat kita yang terbaik ini telah memberikan nyawanya agar kita dapat diselamatkan. Nah, kita bisa lihat lagi Amsal 18 ayat 24. Ada teman mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat lebih karib daripada seorang saudara. Jadi artinya kecelakaan di sini adalah ada sahabat suka menjahati, menyakiti, membahayakan dan merugikan. Nah, kalau arti lebih karib dari seorang saudara adalah sahabat bisa berkorban untuk kesukaran yang hebat. Ia mau menerobos kesukaran itu guna menolong sahabatnya. Sahabat mau berkorban itu tidak mencari keuntungan sendiri. Maka dengan tepat Tuhan Yesus memberikan nasihat agar mengundang ke perjamuan malam bukan sahabat-sahabat yang dapat memberikan balasan, melainkan orang-orang yang tidak dapat memberikan balasan. Tapi milikilah waktu-waktu intim di mana kita bisa berbagi dengannya, mendengarkan isi hati dan kerinduannya. Ya Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saya kasih contoh tentang persahabatan yang benar. Persahabatan Daud dengan Yonatan merupakan suatu persahabatan sejati, menjunjung tinggi kesetiaan dan pengorbanan untuk memberi diri untuk melayani satu sama lain. Tentu persahabatan ini terjadi karena merasa cocok atau menemukan hal yang sama dalam diri sahabatnya. Daud merasa terima oleh Yonatan, Yonatan juga merasakan hal yang sama. Hal tersebut diungkapkan bahwa Yonatan menganggap kematian Daud seperti jiwanya sendiri. Yonatan demikian karena dia menemukan kasih diri dalam Daud. Cinta kepercayaan Yonatan kepada Daud mendorong Yonatan memberikan segala dimiliki kepada Daud. Dia memberikan pakaian, perlengkapannya perang kepada Daud. Sikap Yonatan ini mempunyai makna simbolis. Di satu sisi, Yonatan menyerahkan pakaian perlengkapan perangnya kepada Daud. Sikap mempersembahkan itu mengandung makna politis, yaitu Yonatan menyerahkan wewenangnya atas tata Israel kepada Daud. Persahabatan mereka berdua kemudian diteguhkan oleh suatu perjanjian untuk tetap menjaga persahabatan itu selamanya. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan. Apa itu persahabatan? Kita temukan 5 artinya dari hubungan Daud dan Yonatan ini. Kita tahu Daud adalah seorang gembala. Sedangkan Yonatan adalah seorang putra raja atau pangeran. Yonatan punya peralatan perang yang sangat lengkap.
sementara Daud hanya mengandalkan kecapi dan ketapel. Yonatan lahir dan besar di lingkungan istana, sedangkan Daud lahir di kota kecil Bethlehem dan terbiasa jadi pengembala domba. Yonatan adalah putra tertua dan pewaris tahta. Sementara Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dan diurapi jadi raja sejak berusia remaja. Yonatan berasal dari suku Benyamin, Daud dari suku Yehuda. Terlepas dari perbedaan mereka, kedua pemuda ini menjadi persahabatan yang kuat. Daud dikenal karena kisah kepahlawanan membunuh si raksasa Goliat dengan umpan dan batu. Lalu Yonatan bertemu Daud muda di istana saat dia diminta memainkan kecapi untuk Raja Saul yang sedang stres dan tidak bisa tidur. Dan dari sanalah keduanya menjadi akrab. Kesamaan keduanya adalah mereka sama-sama pejuang. Mereka sama-sama setia melayani Tuhan. Menjadi pemuda diurapi Tuhan. Karena itulah mereka merasa saling membutuhkan satu sama lain. Karena Yonatan sangat mengasihi Daud, sama seperti dirinya sendiri, dia pun membuat perjanjian dengan Daud. Yonatan menanggalkan jubah yang dia kenalkan, memberikan kepada Daud. Kita bisa lihat 1 Samuel 18 ayat 1-4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia, tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah dipakainya, memberikan kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya. Dia pun memberkati Daud di dalam nama Tuhan. Persahabatan Yonatan dan Daud sangat kuat. Karena itulah Yonatan rela melindungi Daud. Jadi ada 5 arti persahabatan bisa dipetik dari kedua ini antara Daud dan Yonatan. Pertama, persahabatan adalah hadiah dari Tuhan. Yesus menyampaikan bahwa tidak ada kasih lebih besar daripada seorang sahabat rela menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Itulah dilakukan Yonatan untuk Daud. Dan hal yang sama juga dilakukan Yesus untuk kita, sahabatnya. Yesus rela mati untuk kita semua. Jika kalau kita bisa mendapat seorang sahabat mau berkorban untuk kita, maka dia adalah hadiah terbaik Tuhan berikan atas hidup kita. Yang kedua, persahabatan dibangun dengan ikatan yang kuat. Setelah pulang dari pertempuran di kota Israel, perempuan-perempuan menyongsong Raja Saul sambil menyanyi, menari-nari, memukul rebana katanya. Saul mengalahkan ribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul menjadi iri kepada Daud karena orang-orang memuji dia. Tapi Yonatan enggak memandang pencapaian yang diraih Daud jadi sebuah persaingan. Nah, ini adalah persahabatan dibangun dari ikatan yang kuat. Yang ketiga, sahabat mengasihi sahabatnya seperti dirinya sendiri. Tercatat bahwa Yonatan 2 kali menyebutkan bahwa dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yang ucapan itu selaras dengan apa yang dia lakukan. Di mana dia mengikat perjanjian dengan Daud. Memberikan semua hak miliknya kepada Daud. Persahabatan Yonatan Daud adalah teladan hubungan yang sangat menginspirasi. Yang keempat, sahabat membantu menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Seperti 1 Samuel 23 ayat 16. Maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Kolesa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah.
Seorang sahabat adalah dia yang hadir untuk memberikan kita semangat, kekuatan di dalam Tuhan. Dia adalah seseorang setia berdoa buat kita, mengalahkan kita kepada Tuhan. Inilah dilakukan Yonatan untuk Daud. Pesahabat sejati akan mendorong kita semakin dekat pada Tuhan. Yang kelima, sahabat itu seperti seorang saudara. Kita lihat tadi yang udah baca, kita baca sekali lagi, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi persahabatan Yonatan dengan Daud bukan tanpa masalah. Hidup Yonatan terancam karena kebaikannya kepada Daud. Kita lihat 1 Samuel 20 ayat 32 dan 33. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa Daud harus dibunuh? Apa yang dilakukannya Daud?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayah telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Dialah sahabat bahkan lebih dari saudara. Dan kebaikan dilakukan Yonatan pada akhirnya mendapatkan balasannya kepada kaum keturunannya. Daud bahkan menganggap keturunan Yonatan sebagai anggota keluarganya sendiri. Persahabatan sejati lahir dari kasih yang tulus. Dengan kasih inilah seorang sahabat rela berkorban bagi sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Apakah kamu punya sahabat seperti Yonatan? Atau apakah kamu sudah jadi sahabat yang sejati? Bapak, Ibu, apakah kita sadar kalau kita sahabat sejati dengan Tuhan atau cuma dekat saat butuh saja? Pernahkah kita merasa seseorang menjadi teman dekat denganmu hanya karena perlu sesuatu? Saya pernah rasakan itu. Bagaimana rasanya kalau seseorang memanfaatkan kita? Pasti tidak menyenangkan, bukan? Jadi ada orang memiliki teman dan sahabat banyak karena ia kaya dan terkenal. Karena kamu begitu baik, sehingga banyak orang memanfaatkan kamu karena kamu tidak enggan untuk menolak permintaan mereka. Apapun kasusnya, dimanfaatkan orang lain itu rasanya sangat tidak menyenangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tahukah siapa lagi yang tidak suka kalau dirinya dimanfaatkan? Tuhan. Tuhan rindu orang-orang datang mencarinya karena ingin mengenal dia secara pribadi, bukan karena membutuhkan sesuatu dari dia. Jadi saya ambil salah satu contoh orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti itu, Yosia. Kita belajar dengan Yosia. Sekalipun Yosia lahir dari keturunan Raja Amon yang tidak takut akan Tuhan, namun perilakunya tidak seperti ayahnya. Ia mengikuti teladan pada leluhurnya, yaitu Daud. Kita bisa lihat 2 Tawarikh pasal 34 ayat 3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda, Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan. Saat Yosia masih berumur 16 tahun, dia mulai mencari Tuhan. Dan inilah hebatnya. Di saat itu tidak ada perang yang sedang terjadi. Tidak ada masalah pribadi. Tidak ada kelaparan di sana. Dia mulai mencari Tuhan hanya karena Tuhan itu layak untuk dicari. Jadi,
Izinkan saya bertanya, apakah Bapak Ibu mau jadi Tuhan seperti Yosia? Hanya karena ingin mengenal Tuhan? Atau kita sedang memanfaatkan Tuhan? Jadi pada pagi ini ada 4 ciri kita sedang memanfaatkan Tuhan. Seringkali kita terjebak dalam kebiasaan menjadi Tuhan karena ingin mendapat keuntungannya. Inilah 4 ciri kalau kita sedang memanfaatkan Tuhan. Pertama, kita mencari Tuhan karena kita sedang butuh sesuatu. Apakah keinginan kita sedang mengendalikan kehidupan doa kita? Kita ingin doa karena kita ingin sebuah pekerjaan baru. Keinginan kita berdoa karena kita ingin mendapat suami yang baik, anak yang baik, atau kita masuk universitas. Memang Tuhan mengatakan kepada kita untuk meminta apa saja, untuk mengajukan permohonan itu atau permohonan kita kepadanya. Tetapi jika kita hanya mencari Dia saat kita sedang membutuhkan sesuatu saja, maka kita harus bertanya kepada diri kita, apa kita benar-benar peduli atau ingin mengenal Dia, atau hanya karena kita mau memanfaatkan Dia. Yang kedua, kita hanya mencari Tuhan saat situasi buruk. Ketika kita berdoa saat anak-anak kita mulai bandel, bergawan buruk, atau kita berdoa saat kita butuh uang. Kita mulai membaca Alkitab ketika kita sedang hancur. Tentu saja hal ini tidak salah. Kalau Tuhanlah tempat pelarian kita saat kondisi menjadi sulit, kita dalam kesusahan. Tapi apakah kita masih datang padanya saat semua sudah teratasi? Kondisi kita baik-baik saja. Ini jawaban kita untuk pertanyaan ini akan menunjukkan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan karena pribadinya atau karena pertolongannya saja. Ciri-ciri yang ketiga, kita hanya mencari Tuhan untuk meningkatkan diri kita saja. Apakah Tuhan semacam pelatih kepribadian atau motivator? Mungkin kita merasa rendah hati, jadi kita pikir kalau saya datang kepada Tuhan, maka saya akan percaya diri. Atau mungkin kita mengalami masalah dengan temperamen yang suka marah. Atau kita mengalami kecanduan pada hal-hal negatif. Kita datang pada Tuhan akan bisa mengatasinya. Memang Tuhan adalah satu-satunya harapan bagi kita agar kita bisa berubah dan terlepas dari segala dosa kita. Tetapi jika kita hanya mencari Tuhan untuk memperbaiki diri dan tidak benar-benar berusaha mengenal Dia sedalam-dalamnya, mengasihi Dia dengan hati yang sungguh-sungguh, maka kita sedang memanfaatkan Tuhan. Jadi yang keempat, kita hanya mencari Tuhan untuk mendapat persetujuan darinya. Kita adalah seorang Kristen yang taat. Kita saat berdoa, kita berdoa, kita ingin menyenangkan Tuhan. Tapi kita melakukan semua itu bukan karena ingin mengenal Dia, hanya ingin menyenangkan Tuhan saja untuk menjadi orang Kristen yang baik. Ini juga alasan yang salah untuk mencari Tuhan. Menjadi baik tidak cukup menyenangkan hati Tuhan. Sebanyak apapun perbuatan baik kita tidak bisa membayar dosa-dosa kita yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di kayu salib. Tidak hanya Yesus sudah mati bagimu, Dia juga sudah hidup sempurna bagi kita. Dia menjalani kehidupan yang benar, memberikan nilai sempurna itu bagi kita. Jika kita hidup di dalam Kristus, maka kita sudah mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Dia sudah disenangkan olehmu. Kita hanya percaya saja.
Berbuat baik menjadi orang Kristen yang taat hanya agar kita merasa tidak tertuduh adalah sebuah alasan yang salah dalam mencari Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan, ditebus oleh darah Kristus. Kita kini hanya perlu mengenal pribadi Tuhan yang mengasihi dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti dikatakan di Ibrani 10 ayat 19-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mencari Tuhan dengan hati yang nurani, yang murni. Jika kita sama cenderung mencari Tuhan hanya karena keuntungan-keuntungan ada di dalam Dia, ayo, mari kita hari ini bertobat. Mencari Tuhan dengan hati seperti Yosua. Berikut ini beberapa tips bisa kita lakukan bersama. Pertama, berdoa. Berdoa untuk hati yang haus lapar akan Tuhan. Kecenderungan hati manusia itu egois. Jadi berdoalah minta kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang tulus, murni, rindu mencari Tuhan dan mengenal Dia sesungguhnya. Kedua, kita harus bertobat. Mengaku kecenderungan kita mencari Tuhan hanya karena berkat-berkat-Nya. Mintalah anugerah Tuhan agar kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan lama, membangun kebiasaan baru, mencari Tuhan karena rindu untuk mengenal Dia. Ketiga, proaktif. Jika sebelumnya kita kreatif, mencari Tuhan saat ada masalah, mari mencari Tuhan sebagai sebuah gaya hidup, sama seperti kita bergaul dengan seorang sahabat. Milikilah waktu-waktu khusus untuk berdoa. Membaca firman Tuhan setiap harinya. Seperti Yesus katakan Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku memberitahukan kamu segala sesuatu telah kudengar dari Bapakku. Jadi marilah kita menjadi seorang sahabat yang baik bagi Tuhan. Jangan hanya datang hanya saat butuh. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapak akan mengucap syukur kepadamu pada pagi yang baru ini. Kami sudah sadar dan mengerti. Kita mencari sahabat yang tulus, yang benar, yang setia. Karena ada sahabat mendatangkan kecelakaan. Ada sahabat bisa menyakiti dan juga bisa menjahatkan kami. Kami harus pilih sahabat yang benar, sahabat yang ada di dalam-Mu, sahabat yang takut dengan Engkau, sahabat selalu taati pada firman-Mu, supaya bisa mendukung kami, membawa kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang pada hari ini kami telah mendengar sabda-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mencari-Mu dan mengenal-Mu sedalam-dalamnya, dan mengasihinya dengan hati yang murni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita menghampiri perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Engkau sangat baik. Hari ini Engkau izinkan kami semua bisa menghampiri perjamuan kudus ini.
Kau sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami bisa menerima perjamuan kudus ini. Yang kami sadar, yang kami mengerti. Kasih-Mu begitu besar, begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi. Engkau rela berkorban untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan tahu. Ya, perjamuan kudus sangat bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh yang kemudahan. Ajaran kita tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatannya. Roti anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai korban kafarat untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam dia, dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa yang percaya kepada penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita juga mengambil cawang, kita angkat di atas kepala kita. Sesudah makan lalu berkata, cawang ini ada perjanjian baru dimateraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih pada Tuhan. Kita masuk dalam berkat. Ya Tuhan, saat ini kami sangat mengharapkan berkat dari-Mu, dalam berkat surgawi yang luar biasa, bisa memberikan kami dengan tenang, damai, sukacita setiap hari. Haleluya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allah, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanam pada masanya. Hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu, memberi damai sejahtera
keadilan akan melindungi dan mengatur hidup. Tidak ada lagi kekerasan, keruntuhan, kutukan, sakit penyakit, perceraian, kemiskinan di dalam rumahmu. Ya, ia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Allahmu akan menjaga keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Bulan tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Hari-hari pegamu akan berakhir. Yang paling kecil akan menjadi besar. Yang paling lemah akan menjadi kuat. Sengsara akan dihibur. Tawanan akan dibebaskan. Terkurung akan dilepas. Lemah hati akan dilawat. Setiap hari kamu akan menikmati sukacita abadi menjadi bagianmu. Keluargamu, anak cucumu akan terkenal, terhormat, terpuji dimanapun kau berada. Engkau akan menikmati janji-janji Allah. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah persekutuan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.